Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan Assalam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Kamis 12 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah bersungguh-sungguh di dalam mencari keridhaan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus sadar betul bahwa inti daripada tujuan hidup kita adalah semata-mata mencari ridho Allah. Walaupun kita disibukkan dengan urusan duniawi, tetapi keridhaan Allah itu adalah hal utama. Niatkan semuanya apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, semata-mata karena mencari ridhonya, tidak ada tujuan yang lain. Walaupun kita bergelimang harta, tetapi harta bukan jadi tujuan, tapi jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun kita diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, tapi justru dengan memimpin itu adalah menjadi sarana untuk mencari keridhaan Allah. Atau sebaliknya, andai kata kita diberikan kemiskinan, maka jadikanlah kemiskinan itu adalah kendaraan untuk mencari ridha Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian itu tidak gampang kita lakukan karena banyak godaan yang menggiurkan, kadang-kadang menghambat kita untuk mencari keridhaan Allah. Megahnya dunia, gemerlapnya dunia itu menjadi tantangan bagi kita untuk mencari ridha Allah. Godaan hawa nafsu yang terus-menerus menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu juga menjadi tantangan. Godaan setan yang menyusup dalam diri kita sehingga kita selalu menerima bisikan-bisikan jahatnya, dan bahkan kita terlena sehingga hanyut di dalamnya, sehingga membuat kita tersesat. Itu juga menjadi tantangan bagi kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu harus ada kesungguhan di dalam diri kita untuk mencari keridhaannya. Benahi diri kita dulu terutama jiwa kita kita betul-betul di dalamnya itu adalah jiwa yang dalam keadaan suci. Kalbu kiri kita menjadi pengendali. Jiwa selalu berkomunikasi dengan Allah, sehingga dengan mudah kita itu menjalin komunikasi dengan Allah, jiwa kita, maka pertolongan Allah akan senantiasa hadir dalam diri kita. Adanya kesungguhan ini, maka nanti Allah akan terlibat di dalamnya. Mari kita lihat di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69. Allah mengingatkan kita betapa pentingnya ada kesungguhan dari diri kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha untuk mencari keridhaan kami, yakni berjuang mengorbankan diri mereka dan pasang badan dalam rangka mereka untuk berdakwah di jalan Allah demi mendapatkan keridhaannya, lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yakni jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ridho Allah yang dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Dengan pertolongan dan bantuan Allah,
dan barang siapa bersama Allah niscaya tidak akan ada yang mampu mengalahkannya. Jadi ini janji Allah Bapak Ibu. Jadi janji Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan Allah, mencari keridhoannya, maka Allah tunjukkan jalan itu. Ya. Allah tunjukkan. Ya. Dan ketika sudah ditunjukkan, Allah tidak sekedar menunjukkan saja, tapi Allah mengawal, mengendalikan. Selama orang itu istiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka orang itu selalu mendapatkan pengawalan langsung dari Allah. Ya. Orang itu merasa bahwa selalu ada kemudahan di dalam kesulitan. Orang itu merasa dadanya dilapangkan. Ya. Orang itu pasti ditumbuhkan rasa sabar, ya. Rasa perasaan yang tenang, tidak gelisah. Ya. Lalu tidak ada hambatan untuk berkomunikasi dengan Allah. Walaupun dia diberikan ujian dan musibah yang begitu berat, tetapi karena komunikasi orang itu dengan Allah begitu luar biasa, maka beban ujian dan musibah itu justru menjadi ringan. Ini bentuk kesungguhan Allah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Ya, tetapi kita nggak boleh melanggar perintah Allah. Misalkan kita itu bermaksiat kepada Allah, kemudiannya dadanya itu penuh sesak dengan sifat-sifat buruk seperti membenci, pemarah, dendam, iri, dengki, sombong, atau sifat buruk lainnya. Karena hal tersebut menghambat kita untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk perbukanan kita, harus kita jauh dari hal-hal yang menyebabkan kita itu menyekutukan Allah. Itu juga menjadi penghambat. Kita betul-betul tegak lurus kepada Allah, tidak ada yang lain, kepada Rasulullah, ya. Kemudian kita betul-betul untuk memperjuangkan agama Allah dengan nyawa kita, dengan raga kita, dengan harta kita. Harta yang kita usahakan, ya. Kemudian Allah memutuskan kita menjadi orang kaya, maka kekayaan itu harus dipakai di jalan Allah agar kita mengenal Allah. Jabatan yang kita terima dari Allah itu adalah dalam rangka untuk mengenal Allah, mencari ridha Allah, ya, agar kita mudah untuk mencari ridhonya. Apapun kondisi kita, ya, dalam kondisi tidak nyaman, dalam kondisi sedih, dalam kondisi banyak ujian, atau sebaliknya dalam kondisi kita diberikan lebih oleh Allah dalam hal rezeki, harta, jabatan, atau yang lainnya, tidak menghalangi kita untuk istiqomah di jalan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mencari jiwa, mencari keridhaannya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi selama orang itu berbuat baik, ya, maka ridho Allah pasti hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita berbuat jahat, ya, bermaksiat kepada Allah, berbuat jahat kepada sesama manusia, ya, menzalimi sesama manusia, ya, merampas hak orang lain, atau sifat-sifat buruk lainnya, maka ridho Allah tidak akan pernah hadir dalam diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita selalu senantiasa bersabar untuk berusaha mencari keridhaan Allah. Jauhilah hal-hal yang dibenci oleh Allah, ya, agar kita mengenal Allah. Jaga kesucian jiwa kita, jaga komunikasi kita dengan Allah, dengan banyak-banyak beribadah, ya. Menjaga sholat 5 waktu, puasa, ya. Apalagi momentum sebentar lagi bulan Ramadan ini, momentum untuk pensucian jiwa, ya.
bersedekah, beramal soleh, berzikir, berdoa, ya, mengkaji Al-Quran. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan kita mendapat ridho Allah, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.